Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Nanti kita di akhirat bangkit dari kubur, idza sama'u fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, wa idzal quburu bu'zirat, semua yang dikubur bangkit tegak berdiri di padang mahsyar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Hari itu orang baru sadar apa yang sudah dibuatnya menjadi amal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada tempat bernaung di padang mahsyar, karena tukang tenda pun tak mati bawa tenda. Hai tukang-tukang tenda, jangan kalian sombong. Kalian pikir kalian mati bawa tenda? Ibu-ibu tak ada satupun yang mati membawa payung. Walaupun kemana-mana setiap undangan bawa payung. Ada ibu-ibu pernah lihat orang mati bawa payung? Tak ada. Lalu di mana kita bernaung di akhirat nanti? Tenda tak ada, ada masjid. Wa takunul jibalu kal ihnil, bukan mampus, maufush. Hebatnya Al-Quran, maknanya dengan penyebutan hurufnya sama. Ketika disebutkan huruf nun dengan fa, mau berterbangan macam bulu kambing ditiup angin. Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, tiupkan, mau berterbangan bulu kambing dihembus angin. Kalau tak dapat bulu kambing, bulu ketiak. Berterbangan macam bulu kambing dihembus angin. Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Kelut, Gunung Merapi, habis semuanya terbang. Kalau Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Kelut, Gunung Sibayak, Gunung Merapi macam bulu kambing dihembus angin, lalu Abdul Somad hari itu macam apa? Dibayangkan ibu tuh, saya mulai melayang, baca dia ketawa. Tak ada tempat kita bernaung. Lalu di mana kita bernaung? Nabi SAW menjelaskan, kullu mri'in tahta zilli sadaqatiki, orang akan bernaung di bawah apa pula somat? Orang akan bernaung di bawah solawat pula kata dia. Orang akan bernaung di bawah soda. Jadi kalau ada di antara ibu bapak ini yang bersodakoh satu sak semen, nampak nanti di atasnya satu sak. Nampak satu sak. Kalau ada yang bersedekah satu triplek, nampak satu triplek. Kena hujan 3 kali bergulung. Kalau ada yang bersedekah plastik, nampak plastik. Udahlah plastik, bolong-bolong pula. Macam inilah yang sedekah ini dia. Tapi kalau ada yang bersedekah, dia banyak melimpah ruah, tiang-tiang cor besi, semen, kosen pintu, maka itulah yang paling mulia. Saya tidak menyuruh bapak ibu bersedekah, saya cuma cerita aja. Oh sedekah silakan, tak sedekah tak apa-apa, tengok aja nanti di akhirat. Ada duit beli cincin, ada duit beli gelang, ada duit beli subang, ada duit beli anting, ada duit beli rantai. Begitu pergi undangan, merah muka itu. Kenapa merah? Anting 2 on sebelah. Oh gitu. Apa kabar bu? Sehat. Makin beratnya emas-emas itu. Kalau mau tidur malam, buka rantai, buka gelang, buka anting, buka subang, buka gelang kaki, diletakkan satu cuci tangan penuh. Begitu jam 2 malam, mati. Kemanalah pergi emas, subang, rantai, anting tadi? Dia ambil ibu yang baru. Sekarang iyalah ketawa. Waktu dengar ceramah saya ini ketawa. Pas pulang nanti di jalan, betul juga kata Ustaz.
Betul juga kata saya. Bukan mau merusak kemesraan ibu sama bapak, enggak. Jangan gara-gara cerita saya ini nanti sore maghrib bapak tuh meminta, Adinda, mana teh manis abang? Buat aja sendiri. Watutlah mata kau tajam menengok cincin gelangku selama ini ya. Sudah diceritakan Ustaz Somad niat burukmu. Enggak. Niat baik bapak-bapak. Menikah itu sunnah ibadah. Iya kan Bu? Tidak katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat kita bernaung tak lain tak bukan adalah sedekah. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai mata kaki, ada yang tenggelam sampai ke lutut, ada yang tenggelam sampai ke pinggang, ada yang tenggelam sampai ke dada, ada yang tenggelam sampai ke leher, ada yang tenggelam sampai ke kepala, menghadap mereka kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, kami tak tahan menunggu di padang mahsyar, panas, tolonglah menghadap kepada Allah supaya diputuskan pengadilan ini. Aku tak sanggup, kata Adam. Tolonglah Adam. Kata Adam, aku tak sanggup. Kenapa Adam? Dulu Allah melarang aku makan buah kuldi. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok ini. Allah melarang aku mendekati pokok kuldi. Bukan ku dekati, ku makan buahnya. Malu aku menghadap Allah. Minta mereka menghadap Adam. Adam tak sanggup menghadap Allah. Datang mereka menghadap Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolonglah menghadap kepada Allah. Kata Nabi Nuh, anak kandungku ku ajak naik sampan. Ya bunayya rkam ma'ana. Wahai anakku, buah hati belayan jiwa, marilah naik ke sampan ayahna. Apa jawab? Kan'an nama anaknya. Ada anak ibu nama Kan'an? Kalau ada ganti Abdul Somad. Apa jawab Kan'an? Sa'awi ila jabali asimuni minal ma. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air banjir bandang. Banjir 40 hari 40 malam. Disangkanya macam banjir Sungai Deli. Tenggelam semua alam semesta. Naik air ke atas bukit. Tenggelamlah Kan'an, anak durhaka, anak Nabi Nuh alaihissalam. Tak sanggup aku menghadap Allah. Datang mereka menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, aku tak sanggup menghadap Allah, karena ketika aku naik ke atas bukit Tursina menerima wahyu, umatku Bani Israel menyembah patung sapi yang berlobang lehernya, masuk angin kencang. Dibuat patung sapi, berlobang lehernya, masuk angin kencang, berbunyi sapi itu. Datang mereka menghadap kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, mintalah kepada Allah supaya diputuskan pengadilan. Kata Nabi Isa, aku tak sanggup menghadap Allah karena mereka buatkan patungku dan mereka sembah aku. Aku malu menghadap Allah. Akhirnya mereka menghadap kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Makanya umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badannya paling kecil, umurnya paling pendek, amalnya paling sedikit, badannya paling ringan, tak sampai 50 kilo. Yang Abdul Somad, yang lain lebih. Tapi dia lebih dulu masuk surga daripada umat-umat yang lain. Kenapa? Karena inilah yang berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada cacatnya, tak ada kurangnya, tak ada buruknya, tak ada jeleknya. Allah pun berakhlak kepada dia. Kalau kepada Adam Allah panggil namanya, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Kepada Nabi Musa Allah panggil namanya, ya Musa inni istafaituka. Kepada Yahya Allah panggil namanya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Tapi kepada Muhammad SAW ada ayat yang memanggil dalam Al-Quran, ya Muhammad. Ada? Macam hafal Quran aja. Ada Bu? Tidak. Dalam Al-Quran apa kata Allah kalau memanggil nama dia? Ya ayyuhan nabi
jahidil kuffar ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Allah tak pernah memanggilnya ya Muhammad, maka kita pun beradab kepada dia. Tak kita sebut Muhammad, tapi kita panggil dia Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz ini marah atau cuma? Enggak, kalian macam baru kenal aja. Tadi dulu memang beginilah setelannya, jadi tak bisa. Mikrofonnya pula mantap, hebat sound system pesantren Al-Munziri ini. Sudah pakai selimut pun keras juga suaranya. Kadang di tempat-tempat lain hebat, besar. Pas ceramah kita Assalamualaikum. Di Al-Munziri udah bekucung, tinggal sholat jenazah aja lagi. Saya sebetulnya ceramah antara ada covid tak ada covid sama aja. Cuman bedanya kalau sebelum ada covid itu nampak saya respon wajah jamaah itu. Entah dia sedih, entah dia senyum, nampak. Ini tak tahu kita, entah senyum, entah ketawa. Tiba-tiba keluar aja suara. Kiki kiki kiki. Kiki kiki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau selamat selama menunggu di padang mahsyar, yang bisa menjaga kita, yang bisa menaungi kita, yang bisa melindungi kita hanya satu, sodakoh. La ilaha illallah. Dialih-alihkan juga lagi sholat, kata dia. Payah betul lah cerita sodakoh. Biasanya saya kalau udah ceramah tentang sodakoh ini biasanya keluar kota, biasanya keluar keranjang. Hebatnya di pesantren Al-Munziri, kotak tak keluar, keranjang pun tak keluar. Rupanya di sini tak main lagi masuk duit, semuanya pakai transfer banking ke nomor berikut. Mantap. Nomor pun tak ada. Wah, hebat betul. Buka Play Store pesantren Al-Munziri, klik ke nomor sumbangan asrama putri, enter nomor rekening, klik OK. Begitu diklik, menangislah ibu tadi. Kenapa ibu menangis, Bu? Haru, sedih karena asrama itu akan mengalir pahalanya ke makam ibu. Bukan, Pak Ustaz. Jadi kenapa ibu menangis? Salah ketik nolnya banyak kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kau ketik 1 juta, ada uangmu di sana 100 juta, yang kau sedekahkan 1 juta, mati engkau. Yang kau bawa mati yang 100 juta, apa yang 1 juta? Tak jelas pangkalnya, juta. Tak mana, ulang sekali lagi. Kalau kau sedekahkan 1 juta, di kantormu, di bankmu, di dompetmu, di kamarmu ada 100 juta, mati kau malam ini. Yang kau bawa mati 1 juta apa 100 juta? 1 juta. Masukkan 1 juta. Ibu sehat, bapak sehat, alhamdulillah. Di tempat lain ada yang saya bilang 1 juta, demam langsung. Di tempat lain ada saya bilang 1 juta, kumat langsung. Aduh Pak Ustaz, aduh, kenapa? Naik asam urat. Asam urat di sini Pak, lupa aku. Nah, yang pertama kalau kita mau mendapat naungan di padang mahsyar, maka kita mesti banyak-banyak bersolawat juga. Oke, solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Banyak-banyak bersolawat. Ibu-ibu yang sedang hamil bersolawat, yang belum hamil bersolawat,
Yang sudah hamil berselawat, yang hamil tak ada suami jangan berselawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dawu mardakum bis shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sudah berobat ke dokter, tak juga sembuh. Sudah berobat alternatif, herbal, kusuk, pijat refleksi, totok. Udah ditusukkan semua jarum-jarum ke badanku nih Pak Ustadz. Dari jarum kaki, jarum jahit sampai jarum goni. Tak juga sehat Pak Ustadz. Ada satu yang belum kau coba. Sesuai dengan sabda hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak bersedekah. Judul bukunya Al-Gharaib wa Taraib Sa'ah wa Sa'ah. Syekh Abu Ammar Al-Misri, orang Mesir. Dia bercerita tentang orang Saudi Arabia, kaya raya, sakit, pergi ke Amerika. Sampai ke Amerika, apa kata dokter Amerika? Pulang, makan enak, tidur enak, ketawa-ketawa, liburan. Nanti mana tahu Bapak Ibu sakit, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Mana tahu sakit, pergi ke rumah sakit Pirngadi. Lalu kata dokter, ibu pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, ketawa-ketawa. Itu artinya malaikat maut sudah seinci setengah. Tak ada obatnya. Pulang, tidur, makan, ketawa bersama keluarga, nikmati hidup. Obatnya tak ada, menunggu mati. Mimda tema, taya bawa. Berarti masih banyak yang ngajinya pakai kaidah Baghdadiyah. Yang tahu Mimda tema, taya bawa titin seumur-umur saya, yang umur-umur 23 nih. Kalau anak-anak zaman sekarang mana dia tahu? Anak sekarang ngaji tak pakai kaidah Baghdadiyah. Ngajinya pakai Iqra, a bataba, batata, batasa, balari. Belari anak. Anak soleh insyaallah. Mantap. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang sakit dari Saudi Arabia pergi berobat ke Amerika. Kata dokter Amerika tak ada obatnya, pulang saja. Baliklah dia ke Jeddah. Sampai di Jeddah dia bersedekah, sedekah. Setelah itu tak berapa lama dia pergi lagi ke Amerika. Medical check up terakhir, diperiksa sama dokter Amerika, dicek dari mulai urat ubun-ubun sampai kaki kepala. Dokter heran, kau berobat di mana? Kau makan herbal apa? Kau pakai alternatif apa? Kata dia, aku tak ada pakai apa-apa, yang ku pakai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis shadaqah. Banyak-banyak bersedekah. Orang yang tak bertuhan, ateis, kafir, munafik, murtad. Apa hubungan sedekah dengan penyakit, guys? Lagi kita yang beriman, yang percaya kepada Allah, mudah saja. Penyakit datang dari mana? Dari Allah. Kesembuhan datang dari mana? Apa pula dokter spesialis? Huwadh-dharru huwan-nafi'u. Allah yang mendatangkan mudarat, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menolak mudarat. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah mau mudaratkan engkau, tak ada yang bisa menyehatkan engkau. Tapi kalau Allah mau menyehatkan engkau, tak ada satupun yang bisa memudaratkan engkau. Itulah iman, itulah akidah, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah makna la ilaha. Begitu. Kenapa Ustaz berapi-api nih? Kepanasan. Maka digulung baju ini dulu. Emang baju baru ini panas bawaannya. Baru dikasih orang tadi malam. Mereknya Casio, kasih orang.